Gema di balik tembok granit. Struktur cerita. Bagian 1, pertemuan di langit kelabu, perkenalan Lintang dan Aris. Bagian 2, rahasia di balik kanvas, hubungan yang tumbuh diam-diam. Bagian 3, benturan dua dunia, konflik kasta dan ekspektasi keluarga. Bagian 4, perjamuan malam berdarah, puncak penolakan orang tua. Bagian 5, pelarian yang sia-sia, upaya mempertahankan cinta. Bagian 6, epilog, bunga yang gugur sebelum mekar, penyelesaian. Bagian 1, pertemuan di langit kelabu. Gerimis jatuh tipis di atas kota tua Jakarta, meninggalkan aroma tanah basah yang bercampur dengan bau apak bangunan kolonial. Lintang, 24, merapatkan jaket denimnya, berdiri di bawah atap kafe kecil yang sudah tutup. Ia sedang menunggu bus terakhir, namun matanya lebih banyak tertuju pada sketsa di tangannya yang mulai lembab terkena tempias air. Seni yang bagus tidak seharusnya basah, sebuah suara berat mengejutkannya. Lintang menoleh. Di sampingnya berdiri seorang pria dengan kemeja flanel sederhana dan sepatu bot yang berlumur sedikit semen. Namanya Aris. Ia adalah seorang buruh renovasi bangunan bersejarah yang bekerja di gedung seberang. Malam itu, percakapan mereka hanya seputar garis-garis arsitektur dan impian-impian kecil. Lintang adalah putri bungsu dari keluarga Adiningrat, sebuah klan yang memegang teguh tradisi dan status sosial. Ayahnya, seorang mantan diplomat, telah merencanakan garis hidup Lintang sejak ia lahir, lulus dari universitas ternama, lalu menikah dengan putra rekan bisnisnya untuk memperkuat imperium keluarga. Bagi Lintang, Aris adalah hembusan udara segar di tengah sesak napas protokol rumah besarnya. Aris tidak tahu siapa Lintang sebenarnya, dan Lintang lebih suka membiarkannya begitu. Bagian 2, rahasia di balik kanvas. Bulan-bulan berganti. Pertemuan di halte bus berubah menjadi janji temu di taman-taman kota yang jarang dikunjungi orang-orang dari lingkaran Lintang. Di sana, Lintang bisa menjadi dirinya sendiri, seorang pelukis yang ingin bebas, bukan sekadar pajangan di acara gala dinner ayahnya. Aris adalah sosok yang jujur. Ia bercerita tentang ibunya di desa yang sedang sakit, tentang mimpinya ingin memiliki bengkel kayu sendiri. Cinta itu seperti membangun rumah, Lintang, ujar Aris suatu sore sambil mengamati Lintang melukis. Dasarnya harus jujur, kalau pondasinya bohong, tembok setinggi apapun akan runtuh. Lintang merasa tertusuk. Ia belum berani mengatakan bahwa rumahnya bukanlah rumah susun sederhana seperti yang ia ceritakan, melainkan rumah dengan pilar-pilar granit setinggi 5 meter yang dijaga ketat. Ketakutan Lintang menjadi nyata ketika suatu malam, mobil mewah ayahnya, Bapak Danu Adiningrat, melintas di dekat pasar malam tempat ia dan Aris sedang tertawa menikmati gulali. Mata tajam sang ayah sempat menangkap siluet putrinya yang bergandengan tangan dengan pria asing berpakaian lusuh. Bagian 3, benturan dua dunia. Kebenaran meledak di ruang tamu kediaman Adiningrat. Suasana dingin mencekam. Lampu kristal yang bergantung di plafon seolah menertawakan kemiskinan rahasia Lintang. Kamu pikir kami menyekolahkanmu tinggi-tinggi untuk bersanding dengan tukang bangunan? Suara Danu rendah, namun penuh ancaman. Ibu Lintang, yang selalu patuh, hanya bisa terisak di pojok ruangan. Dia punya nama, ayah. Namanya Aris. Dan dia manusia, sama seperti kita. Lintang mencoba membela diri, meski kakinya gemetar. Manusia ada kelasnya, Lintang. Kamu tidak bisa memberi makan anak-anakmu kelak dengan idealisme dan cat air. Besok, kamu berangkat ke Singapura. Kami sudah mengatur semuanya dengan keluarga Baskoro. Malam itu, Lintang dikunci di kamarnya. Ponselnya disita, namun, cinta yang terlarang seringkali melahirkan keberanian yang nekat. Melalui bantuan seorang asisten rumah tangga yang merasa iba, Lintang berhasil mengirimkan pesan singkat kepada Aris untuk bertemu terakhir kalinya di tempat pertama kali mereka berjumpa. Bagian 4, perjamuan malam berdarah. Aris menunggu di bawah hujan deras. Ia tidak datang dengan tangan kosong, ia membawa sebuah kotak kayu kecil buatannya sendiri, berisi sebuah cincin perak sederhana hasil tabungannya selama berbulan-bulan. Namun, bukan Lintang yang datang. 3 pria berbadan tegap turun dari mobil hitam. Tanpa banyak bicara, mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuan Besar mereka. Aris dipukul, diperingatkan dengan kata-kata kasar untuk menjauh dari Lintang selamanya jika masih sayang nyawa. Kotak kayu kecil itu terinjak di kubangan lumpur, hancur berkeping-keping. Lintang yang berhasil melarikan diri dari jendela kamar, tiba hanya untuk melihat Aris yang terkapar di aspal.
Pergi, Lintang, bisik Aris di antara sisa napasnya. Dunia kita memang tidak pernah satu.